Halo guys, selamat datang kembali di channel Edian. Channel YouTuber sing Edian. Lagi-lagi ini masalah YouTube dan YouTube lagi. Ini bagi pemula, bagi siapa saja yang ingin jadi YouTuber, yang ingin jadi konten kreator. Lagi-lagi saya sampaikan tidak perlu Anda belajar kemana-mana. Ini sudah disediakan semuanya oleh YouTube. Jika Anda sudah pernah upload video, jika Anda sudah bisa mengakses studio YouTube, maka disitulah ada tips atau pembelajaran atau edukasi dari YouTube sendiri. Contoh ini. Contoh punya saya sendiri ya. Saya tidak membuat contoh punyaan orang lain. Ini contoh channel saya. Saya ini nggak perlu belajar kemana-mana guys. Saya cukup buka YouTube Studio. Pasti nanti di pojok kanan atas. Silahkan buka YouTube Studio Anda. Menggunakan PC boleh. Yang lebih enak menggunakan PC daripada HP. Jangkauannya lebih luas. Di pojok kanan atas, lihatlah. Di sini ada 1/3 dalam kurung ya. Ide untuk Anda. Bagaimana video dapat ditemukan? Pelajari cara kerja sistem, penelusuran dan penemuan YouTube, dan tindakan yang dapat dilakukan agar video Anda menjangkau lebih banyak penonton. Ini kan yang sering Anda tonton di konten-konten orang lain yang disampaikan bahwa cara ini akan penontonnya akan meledak, setting begini biar yang nonton ribuan, kemudian setting algoritma dan lain sebagainya. Saya kira Anda berhentilah nonton-nonton video seperti itu guys. Buang-buang waktu, itu hanya akan membuang-buang waktumu saja. Bahkan ada konten yang waduh, ini benar-benar memalukan ya. Ada konten yang di thumbnailnya berbunyi bahwa settingan rahasia, tidak ada yang tahu. Settingan rahasia yang ada di YouTube Studio. Kemudian di situ seolah-olah ada tombol yang bisa di on off kan atau di enable disable kan. Jangkauan lebih banyak atau apalah. Saya yakin teman-teman YouTuber pemula pernah nonton. Itu bohong guys, saya pastikan bohong. Itu nggak ada di YouTube Studio. Yang ada ini. Oke, saya lanjut cerita saya. Saya buka YouTube Studio. Di sini ada ide untuk Anda. Saya klik mulai sekarang. Oke, di sebelah ini coba lihat di sini. Inilah yang disampaikan oleh teman-teman konten kreator yang lain yang membahas tentang YouTuber pemula. Sebetulnya ya bersumber dari sini juga, cuman dimodifikasi, ditambah-tambahi supaya Anda tertarik, supaya Anda nonton dia terus, supaya Anda nonton konten dia terus. Tapi itu buang-buang waktu guys. Silahkan baca di supportgoogle.com. Coba saya bacakan. Tips penemuan video. Ini resmi ya. Di YouTube, penonton dicocokkan dengan video yang kemungkinan besar akan mereka tonton dan nikmati. Pahami ya kalimatnya. Sistem penelusuran dan penemuan YouTube mencocokkan setiap penonton dan berbagai minatnya.
Jadi ini berdasarkan performa video dan berdasarkan minat penonton. Kemudian tujuannya adalah membuat orang menonton lebih banyak video yang mereka sukai hingga mereka kembali ke YouTube secara rutin. YouTube pun punya kepentingan agar video yang kita buat ditonton orang. Nah, pertanyaannya, video kita ini yang kita produksi semenarik apa? Seunik apa? Atau disukai tidak oleh penonton? Itu yang jadi pertanyaan, teman-teman. Bukan setting sana, setting sini. Bukan itu. Sebetulnya sama YouTube sudah direkomendasikan, cuman tidak diklik oleh orang. Oleh penonton, itu masalahnya. Yang jadi masalah apa coba? Kontenmu sendiri, guys. Itu yang jadi masalah. Oke, saya lanjut. Jenis video apa yang disukai oleh sistem YouTube? Ini pertanyaan. Oke, ini jawaban YouTube. Sistem kami tidak memiliki preferensi terhadap jenis video yang dibuat oleh kreator. Jadi YouTube tidak milih-milih, guys. Video A, B, C, D, dan seterusnya. Tidak. Semua video di hadapan YouTube sama statusnya. Yang membedakan adalah penonton Anda sendiri. Saya lanjut. Dan juga tidak memilih format tertentu. Entah video Anda kualitasnya jelek, entah video Anda kualitasnya Ultra HD. Kalau nggak disukai penonton, nggak dihiraukan juga. Karena sistem YouTube sudah memastikan tidak ada preferensi itu, guys. Termasuk histori penelusuran dan tontonannya. Jadi clear ya. Kemudian di bawahnya, ini yang bolak-balik disampaikan algoritma, dan seterusnya. Bagaimana cara YouTube mempersonalisasi rekomendasi? Pertanyaan kan? Ini yang sering Anda tonton kan? Kemudian jawaban YouTube begini. YouTube mengambil banyak sinyal dari penonton dan merekomendasikan video dengan memahami satu, video yang pernah disukai penonton sebelumnya. Dengan demikian, sistem dapat menampilkan video yang kemungkinan besar akan dinikmati penonton. Clear ya? Yang kedua, video yang sering ditonton bersama. Selanjutnya, sistem dapat mengidentifikasi video yang kemungkinan akan ditonton oleh penonton, tetapi belum pernah dilihat olehnya. Artinya ini untuk penonton baru, guys. Yang ketiga, seberapa banyak channel atau topik yang ditonton pengguna. Dengan demikian, sistem dapat mengidentifikasi konten yang akan direkomendasikan kepada penonton. Jadi penentunya adalah tontonan, penonton. Channel Anda atau konten Anda menarik nggak bagi penonton? Itu yang jadi pertanyaan. Itu PR kita sebagai konten kreator. Kalau menarik, ditonton orang banyak, sistem YouTube secara otomatis merekomendasikan. Otomatis itu, guys. Kemudian berikutnya, bagaimana sistem YouTube mengamati performa video? Jawaban YouTube, sistem kami melihat performa video saat direkomendasikan kepada penonton. Jadi ini catatannya. Semua video direkomendasikan oleh YouTube, tapi yang menentukan adalah penonton sendiri. Misalnya,
saat video direkomendasikan kepada penonton, apakah mereka itu penonton ya guys, apakah mereka memilih untuk menontonnya atau sebaliknya akan mengabaikannya, kan begitu? Mengklik tertarik atau tidak tertarik. Ini cilaka kalau diklik tidak tertarik. Sudah direkomendasikan kepada penonton yang baru, tapi oleh penonton yang baru diklik tidak tertarik. Bahaya. Bahaya buat channel kita maksudnya. Kemudian, kami melihat apakah penonton tetap menonton atau tidak. Jadi lagi-lagi ini kuncinya penonton, guys. Bukan settingan sana-sini. Sistem kami menggunakan rata-rata durasi tonton dan rata-rata persentase ditonton sebagai sinyal untuk memutuskan peringkat. Terakhir, kami akan melihat apakah penonton menikmati video tersebut, apakah penonton menikmati kontenmu, kan begitu pertanyaannya, atau tidak berdasarkan jempol, like and dislike. Gini guys, susah ini. Dan hasil survei setelah menonton. Jadi kita pasti tahu ya, ketika kita buka aplikasi YouTube, nanti ada survei, ada beberapa konten, ditanya ini bagaimana, menarik, mengharukan, informatif, dan seterusnya lah. Kemudian berikutnya, faktor eksternal apa yang mempengaruhi jumlah pengguna yang melihat video Anda? Itu pertanyaan. Terus kemudian YouTube menjawab, ada 3 faktor utama yang menjelaskan asal penonton Anda. Ada 3. 1. Minat topik. 2. Kompetisi. 3. Tren musiman. Oke, kita simak yang pertama. Minat topik adalah jumlah orang di seluruh dunia yang tertarik dan menonton konten Anda tentang topik tertentu. Yang berikutnya, beberapa topik memiliki daya tarik yang lebih luas daripada yang lain. Dan daya tarik tersebut dapat berubah seiring berjalannya waktu. Yang kedua, kompetisi. Sistem YouTube memberikan peringkat pada video dari semua channel yang ditonton oleh penonton. Jadi, sistem YouTube akan menilai channel Anda berdasarkan penonton Anda, bukan settingan-settingan. Maka berhentilah nonton yang seperti itulah. Buang-buang waktu. Bikinlah konten. Kemudian yang ketiga, tren musiman. Maksudnya, traffic YouTube dapat merubah pada waktu atau musim yang berbeda. Pikirkan penonton Anda. Lagi-lagi ini penonton ya. Kata kuncinya adalah penonton. Pikirkan penonton Anda seperti negara, tempat mereka tinggal, atau apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan pikirkan fluktuasi penayangan selama hari libur besar. Jadi kita dituntut atau diminta untuk selalu imajinatif, selalu kreatif. Kita mengetahui penonton kita ini apa sih yang disuka. Kan begitu. Oke, lanjut. Faktor apa yang mempengaruhi cara video direkomendasikan? Pertanyaan. Jawaban YouTube, sistem YouTube dipengaruhi oleh histori tontonan penonton.
Clear nggak? Jadi yang mempengaruhi adalah penonton Anda. Jika Anda melakukannya dan orang menonton video Anda, otomatis YouTube akan merekomendasikan konten Anda sebesar-besarnya. Ketika video Anda sudah direkom oleh YouTube ke penonton yang baru, tapi penonton tidak menonton, itu jadi masalah. Oke ya, clear ya? Kemudian ada saran dari YouTube, saya bacakan. Tolong disimak, ini sarannya. Fokuslah, lagi-lagi ya, fokuslah pada hal. Fokuslah kepada beberapa hal yang disukai oleh penonton Anda. Bukan settingan. Settingan sana sini, settingan A, B, C, dan seterusnya. Itu buang-buang waktu. Fokuslah pada hal yang disukai oleh penonton Anda. Ingat, jika Anda melakukannya dan orang menonton video Anda, otomatis rekomendasi akan mengikuti. Anda jangan terkecoh oleh settingan yang disampaikan di luaran sana. Maka kalau ingin belajar yang benar, kunjungilah supportgoogle.com. Kalau Anda mempunyai literasi yang baik ya. Tapi kalau Anda malas, carilah channelnya YouTube. Namanya Insider YouTube, Insider Creator, kemudian bantuan YouTube, kemudian YouTube Creator. Kemudian saran yang kedua, tanyakan pada dirimu sendiri, video mana yang paling disukai oleh penonton Anda? Seberapa sering mereka menonton channel Anda? Jawabannya bagaimana? Jawabannya kembali masuk ke dalam YouTube Studio, lihat analitik. Analitik, lihatlah, pelajarilah penonton Anda, pelajarilah konten Anda, mana yang menarik penonton. Semuanya sudah ada, guys. Saya pun dulu seperti itu, juga terjebak oleh pikiran-pikiran yang sebetulnya tidak berguna. Karena saya terlalu sering nonton video-video yang membahas terkait YouTube pemula. Videonya si A, si B, si C, dan seterusnya banyak. Akhirnya saya bingung. Maka saya putuskan stop, saya tidak melihat video tersebut lagi. Itu saya. Kalau Anda bagaimana? Terserah Anda. Saya hanya menyampaikan yang benar menurut YouTube. Karena apa yang saya sampaikan ini bersumber dari YouTube sendiri. Bukan dari si A, si B, si C, dan seterusnya. Jadi saya berharap teman-teman yang subscribernya masih di bawah 1000, jam tontonnya masih 1000 ke bawah atau 1000 ke atas, stop nonton video yang tidak berguna. Saran saya, fokuslah pada kontenmu, fokuslah pada penonton Anda. Artinya
silahkan dianalisa channel Anda ini, konten Anda ini, mana yang menarik buat penonton Anda. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung, mudah-mudahan ini membawa bermanfaat. Saya tidak bermaksud menyinggung siapa saja. Saya hanya bermaksud kepada teman-teman yang masih pemula agar tidak terjerumus, agar tidak membuang-buang waktu, agar tidak membuang-buang energi. Fokuslah kepada kontenmu sendiri. Terima kasih.